Mengapa ada orang yang hidupnya dipenuhi oleh keberlimpahan? Mengapa ada orang yang hidupnya justru dipenuhi oleh kekurangan? Di mana letak perbedaan mereka? Dan jadi sesungguhnya kita bisa melampaui ya batasan dalam hal apapun. Batasan dalam hal uang, batasan dalam hal kesehatan, batasan dalam hal kebahagiaan, batasan dalam kegembiraan. Yang menyebabkan dua orang itu berbeda mendapatkan berkah itu bukan Allah sebetulnya, tapi dirinya sendiri. Sekali lagi, dirinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Semoga kita semua selalu menjadi sumber cinta, sumber kebahagiaan, sumber sukacita, sumber berkah, sumber kedamaian, sumber ketentraman, sumber manfaat bagi semua makhluk dimanapun mereka berada. Segala puji hanya milik Allah, Sang keberadaan, Sang kehadiran, yang senantiasa mengurus dan mengatur seluruh kebutuhan makhluknya tanpa batas. Dia tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk, senantiasa membimbing dan mengarahkan kita agar kita selalu mencapai kebahagiaan dan tidak keluar dari frekuensinya. Oleh karena itu, cinta kasih yang luar biasa senantiasa ditumpahkan kepada kita di setiap ruang dan waktu. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita memuji Dia dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Para sahabatku yang budiman, mari kita awali proses belajar kita kali ini bersama-sama memohon ridho dan berkahnya. Semoga Allah meridhoi, memberkahi, terutama selalu memberikan kekuatan dan kesabaran kepada kita untuk menjalani proses belajar di ruang kehidupan ini, sehingga kita semakin bijak, semakin luas sudut pandangnya, semakin tentram, semakin bahagia, semakin bisa melepaskan dari segala dualitas. Oleh karena itu, mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di episode yang ke-8 dari Hidup Menakjubkan ini, saya perlu menegaskan kembali, kata cinta yang saya ucapkan itu bukan rasa perasaan, tapi cinta yang saya ucapkan adalah kekuatan positif yang telah membuat alam semesta ini terbentuk. Kekuatan positif yang telah membuat semua penemuan-penemuan teknologi bisa kita rasakan. Kekuatan positif yang membuat kita terlahir ke alam semesta ini. Kekuatan positif yang membuat anak-anak kita terlahir. Kekuatan positif yang membuat cucu-cucu kita terlahir. Kekuatan positif yang selalu membawa manusia kepada kebahagiaan. Kalau saya menyebut kata mencintai, artinya adalah kita sudah mampu menggunakan kekuatan positif itu, mengungkapkan kekuatan positif itu, sehingga kekuatan positif itu sudah menjadi pikiran, sudah menjadi perasaan. Oleh karena itu, sebagaimana hukum tarik-menarik, yang serupa akan menarik yang serupa, maka ketika kita mengungkapkan cinta, mengungkapkan kekuatan positif, maka yang akan datang dan hadir dalam kehidupan kita adalah segala hal yang positif. Maka hidup kita menjadi penuh dengan keberlimpahan dan keberkahan. Barangkali perlu saya tegaskan kembali, yang dimaksud dengan cinta adalah kekuatan positif. Mencintai berarti menggunakan kekuatan positif itu.
Kenapa perlu saya tekankan ini? Karena di episode yang ke-8 ini tentang hidup yang menakjubkan, kita akan banyak sekali menggunakan istilah-istilah itu, dan perlu saya tegaskan supaya kita tidak salah persepsi, salah memahami. Karena kita sudah terbiasa memahami sesuatu seperti kebanyakan orang memahami. Para sahabat, di episode yang ke-8 ini, yang pertama saya akan membukakan sedikit rahasia tentang kunci-kunci pembuka kekuatan positif. Ada beberapa kunci untuk membuka kekuatan positif pada diri kita, dan kunci-kunci itu kalau kita sudah mengenalnya, apalagi bisa menggunakannya, yang namanya kunci itu adalah pembuka. Maka semua berkah kehidupan yang tersembunyi di alam semesta, termasuk pada diri kita sendiri, maka akan terbuka dengan sendirinya. Langkah pertama, kunci utama untuk membuka kekuatan positif pada diri kita adalah kita harus belajar jatuh cinta pada kehidupan ini. Sekali lagi, belajar jatuh cinta pada kehidupan ini. Bukan melekat pada kehidupan, tetapi belajar jatuh cinta pada kehidupan ini. Yang namanya jatuh cinta berarti kita selalu diliputi oleh kegembiraan, sukacita, keindahan. Itu yang saya maksud. Seberapa besarnya cinta kita kepada kehidupan yang ada sekarang, yang kita rasakan saat ini, kalau kita bisa melipat gandakan perasaan itu, bisa 10 kali, 100 kali, 1000 kali, mungkin juga 100.000 kali. Karena seperti yang saya sampaikan di episode yang sebelumnya, kekuatan positif itu tidak ada batasannya. Kekuatan positif itu tidak terbatas. Berbeda dengan ketika seseorang jatuh kepada ketiadaan kekuatan positif, maka ada titik nadirnya, ada titik rendahnya. Dan titik rendah itu adalah titik kebangkitan seseorang. Karena tidak mungkin ada orang yang nyaman terus dalam penderitaan. Maka titik rendah penderitaan yang dicapai oleh seseorang bisa menjadi titik balik orang itu mencapai kebangkitan. Jadi tidak ada plafon sebetulnya untuk kadar cinta yang mampu kita rasakan. Dan semuanya ada di dalam diri kita sendiri. Jadi kalau sekarang kita sudah memiliki yang namanya perasaan positif di dalam diri kita, nah sekarang tugas kita cuma tinggal melipat gandakan perasaan itu. 10 kali, 100 kali, 1000 kali, terserah kita. Sekali lagi, tidak ada plafon untuk itu. Kita harus sadar bahwa sebetulnya kita terbuat dari cinta. Dan itulah inti zat dan sifat kita. Mari kita kembali ke belakang. Sebetulnya kita semua tercipta akibat ayah ibu kita berpelukan. Kita tercipta bukan hasil pukul-pukulan. Kita tercipta oleh kekuatan positif. Kita tercipta oleh cinta. Dan kalau tidak disemaikan cinta oleh Allah kepada ayah dan ibu kita, mungkin kita pun tidak ada. Dan semua kita tercipta itu karena cinta. Oleh karena itu, maka inti dari zat kita, inti dari sifat kita itu adalah cinta. Jadi kalau kita merujuk ke belakang, proses terbentuknya diri kita karena kita produk dari cinta, maka orang yang selalu berkesadaran seperti itu tidak mungkin di kehidupan ini mengalami ketiadaan cinta. Maka orang yang sadar dengan asal usulnya, setiap ruang dan waktu yang dia lakukan adalah selalu mengungkapkan cinta, mengungkapkan kekuatan positif pada semesta. Dan siapapun yang terus-terus mengungkapkan kekuatan positif pada pikiran dan perasaannya, maka tidak bisa tidak bisa tidak perlu diragukan lagi, maka dia akan bisa menerima limpahan keberkahan yang positif dari semesta. Karena siapa yang memberi, maka dia akan menerima. Ketika kita jatuh cinta kepada kehidupan, setiap batasan-batasan kehidupan pun akan lenyap. Karena sesungguhnya semua yang membuat manusia terbatas karena batasan-batasan yang diciptakan oleh pikiran dan perasaannya sendiri. Karena manusia sering mengatakan, saya tidak bisa. Manusia sering mengatakan itu tidak mungkin. Manusia sering mengatakan
Seakan-akan dirinya itu tidak layak untuk mencapai sesuatu. Nah, batasan-batasan itu yang sering ya ditanamkan kadang-kadang oleh lingkungan kepada seseorang, dan orang itu kemudian menanamnya di pikiran bawah sadar, dan batasan-batasan itu akan kemudian terbawa terus-menerus dalam kehidupan. Tetapi ya, ketika seseorang sudah jatuh cinta pada kehidupan, maka setiap batasan itu menjadi lenyap. Kita perhatikan ya, sederhana saja. Kalau kita bisa sering-sering memperhatikan tubuh kita saja, tubuh kita yang terdekat dengan kita, bagaimana anugerah mata dan penglihatan yang diberikan pada kita, bagaimana anugerah telinga dengan pendengaran yang diberikan kepada kita, bagaimana anugerah mulut kita dan kita diberi kemampuan untuk berbicara, bagaimana anugerah nafas kita, bagaimana anugerah tangan kita, bagaimana anugerah jantung kita, bagaimana anugerah paru-paru kita, lambung kita, bagaimana anugerah kaki kita. Memperhatikan yang sederhana saja pada diri kita, kita bisa jatuh cinta kepada kehidupan. Kenapa demikian? Karena segala sesuatu itu akan terasa adanya kalau sudah tidak ada. Coba perhatikan ya, ketika kita mengalami rasa sakit saja, misalnya sakit di kaki kita, biasanya kita bisa lari, kemudian tidak bisa lari. Biasanya jalan kita tegak, kemudian jalan kita tidak tegak. Apalagi ada orang yang mungkin saja mengalami serangan saraf ya di bagian otaknya sehingga melumpuhkan kakinya. Biasanya dia berjalan dengan mudah, kemanapun dia pergi bisa diantarkan oleh kakinya. Kemudian tiba-tiba harus menggunakan kursi roda, harus menggunakan tongkat, dan lain sebagainya. Segala sesuatu itu terasa adanya ketika tidak ada. Nah, oleh karena itu maka ketika kita memperhatikan betapa besarnya berkah tubuh ini dengan segala organ tubuh yang diberikan Allah kepada kita. Dan saya pernah mengatakan di kajian yang sebelumnya, hidup adalah merasakan kehidupan. Dan untuk merasakan kehidupan, kita diberikan bekal yang begitu lengkap di dalam diri kita. Ya, semua panca indera kita, semua organ tubuh kita, rasa yang diberikan kepada kita. Bukankah itu sebetulnya sangat luar biasa? Ketika kita mampu berterima kasih atas anugerah tubuh saja sebagai kendaraan yang sangat hebat, yang senantiasa membawa kita terus-menerus dalam proses perjalanan kehidupan ini, kita bisa jatuh cinta kepada kehidupan ini dalam sektor yang parsial, yaitu tubuh kita sendiri. Apalagi kalau kita memperhatikan yang lebih luas, bagaimana keberadaan udara, bagaimana keberadaan matahari, bagaimana keberadaan air, bagaimana keberadaan api. Coba, kalau tidak ada api, tentu saja kita tidak bisa memproses seluruh makanan kita. Bahkan banyak orang yang tidak pernah berterima kasih pada api saja, lupa. Ketika api menyala, lupa berterima kasih. Padahal ketika api tidak menyala, coba ya, mau memasak air tidak bisa, memasak nasi tidak bisa. Dan tidak mungkin kan kita menelan mentah-mentah beras yang keras itu. Kalau tidak dimasak, tidak ada rasanya. Kita mau makan sayur, kalau tidak ada api, tidak bisa. Kita juga mau memasak lauk pauk, kalau tidak ada api tidak bisa. Coba perhatikan itu semua. Kalau kita bisa memperhatikan betapa hidup semua unsur-unsur dalam hidup ini luar biasa dan menakjubkan, maka kita akan jatuh cinta pada kehidupan. Siapapun yang jatuh cinta pada kehidupan, maka dia punya rasa yang positif pada kehidupan, maka kehidupan akan memberikan yang luar biasa kepada dirinya. Inilah sebetulnya yang ingin saya sampaikan di episode yang ke-8. Dan puncaknya nanti saya akan berbicara tentang rasa syukur. Karena rasa syukurlah yang bisa melipat gandakan ya semua berkah dalam kehidupan kita. Dan itu sesuai dengan ajaran semua agama yang yang dianut oleh kebanyakan manusia di semesta ini. Dan nanti kita akan sampai ke situ. Nah, selanjutnya, jadi ketika kita jatuh cinta kepada kehidupan, sekali lagi setiap batasan akan lenyap. Karena sebetulnya semua batasan itu berasal dari ketiadaan cinta. Semua batasan itu karena kita tidak bisa mengungkapkan cinta. Ketika kita bisa mengungkapkan cinta dan kita bisa jatuh cinta pada kehidupan, semua batasan-batasan itu akan lenyap. Jadi sesungguhnya kita bisa melampaui ya batasan dalam hal apapun. Batasan dalam hal uang, batasan dalam hal kesehatan, batasan dalam hal kebahagiaan, batasan dalam kegembiraan, batasan dalam jalinan hubungan. Jadi semua itu dapat dilampaui. Batasan-batasan itu dapat dilampaui. Syaratnya cuma satu, kita sudah bisa jatuh cinta kepada kehidupan.
ketika kita sudah jatuh cinta kepada kehidupan ini, ya, kita tidak punya perlawanan lagi. Dan apapun yang kita cintai akan muncul. Apapun yang kita inginkan akan muncul secara serta-merta. Karena apa? Sudah tidak ada perlawanan lagi. Seperti yang sudah saya sampaikan, ketika kita menolak sesuatu yang tidak kita inginkan dalam hidup, sebenarnya ketika kita mengatakan tidak, sesungguhnya kita sedang mengatakan iya. Karena menurut hukum tarik-menarik, penolakan itu berarti kita sedang memancarkan perasaan buruk terhadap sesuatu. Dan ketika perasaan kita buruk, maka kita akan mendapatkan yang buruk. Jadi ketika kita mengatakan tidak pada hal yang tidak kita inginkan, sebetulnya hukum tarik-menarik memahaminya, kita mengatakan iya. Nah, itulah mekanismenya, itulah rahasianya. Sudah saya bukakan pada kesempatan pada episode yang sebelumnya. Para sahabatku, ketika kita sudah jatuh cinta kepada kehidupan ini, ya, kesempatan-kesempatan akan berdatangan. Semua akan berdatangan ke dalam kehidupan kita. Bahkan sentuhan kecil saja sudah cukup untuk menghapuskan hal-hal yang negatif. Dan barangkali banyak sekali ya kita menyaksikan ada sekelompok orang yang dengan upaya sedikit saja dia mendapatkan berkah yang banyak. Tapi ada sekelompok orang lain dengan upaya yang sangat kerja keras, tetapi dia tidak mendapatkan berkah seberlimpah orang tadi, ya, yang dengan sentuhan kecil saja dia mendapatkan berkah yang banyak. Di mana letak perbedaannya? Letak perbedaannya sebenarnya sederhana. Yang satu sudah mampu mengungkapkan kekuatan positif, yang satu belum mampu mengungkapkan kekuatan positif. Karena yang satu sudah melampaui segala batasan, yang satu masih terperangkap oleh batasan-batasan. Itu yang menyebabkan perbedaannya. Dan kita sama sekali kadang-kadang mengabaikan semua ajaran yang disampaikan oleh semesta kepada kita. Padahal setiap hari begitu banyak sebetulnya pelajaran yang ditampakkan kepada kita. Cuma kita abai terhadap semua itu. Kan setiap hari kita bisa menyaksikan mengapa ada orang yang hidupnya dipenuhi oleh keberlimpahan. Mengapa ada orang yang hidupnya justru dipenuhi oleh kekurangan? Di mana letak perbedaan mereka? Dan selama ini kita memahami seakan-akan itu adalah takdir yang diberikan oleh semesta kepada kedua orang itu. Bagaimana mungkin semesta yang punya cinta kasih yang tanpa batas kemudian membeda-bedakan? Bahkan Allah mengatakan dirinya bukankah sebagai yang maha adil. Dan Allah tidak mungkin, ya, tidak mungkin memperlakukan hamba-hamba yang dicintainya berbeda. Dan Allah itu menyediakan kebahagiaan yang sama, menyediakan berkah yang sama. Yang menyebabkan dua orang itu berbeda mendapatkan berkah, itu bukan Allah sebetulnya, tapi dirinya sendiri. Sekali lagi, dirinya sendiri. Itu yang harus kita pahami. Jadi penentu kehidupan kita sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Kita akan merasa jauh lebih nyaman daripada yang kita kira. Kita bisa merasakan sesuatu yang lebih nyaman daripada yang kita rasakan. Kapan itu terjadi? Ketika kita sudah bisa jatuh cinta kepada kehidupan. Bahkan orang yang sudah jatuh cinta pada kehidupan sudah tidak terjebak lagi oleh benar salah, baik buruk. Karena apa? Dia sudah bisa melihat segala hal yang terjadi sebagai kebenaran. Bahkan dia bisa menangkap pesan-pesan di balik semua itu. Saya sering mengatakan kepada mahasiswa saya, kalau saya sedang mengajarkan fisika, misalkan yang sederhana saja, kita mengenal dalam fisika ada yang namanya anomali air. Jadi air itu ya memiliki sifat yang berbeda, yang disebut dengan anomali. Yang namanya anomali oleh kebanyakan orang kan dipahami sebagai sesuatu yang aneh dan dianggap sesuatu yang negatif. Padahal sesungguhnya kalau air tidak punya anomali, tentu saja ya begitu banyak kehidupan yang akan musnah. Sambil contoh yang sederhana ya, saya jelaskan supaya semuanya bisa memahami. Air itu ya, air ya. Yang pertama, air yang saya maksud adalah ini adalah H2O. Jadi air itu terbentuk oleh 2 atom H dan 1 atom O. Jadi 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Jadi unsur pembentuk air ada 2. Yang pertama adalah hidrogen dan yang kedua adalah oksigen. Kalau kita mau memperhatikan sifat, sebetulnya hidrogen, oksigen ini kan sifat-sifat api sebetulnya. Tetapi 2 unsur ini berpadu, 2 atom H
kemudian satu atom oksigen, kemudian membentuk satu molekul yang namanya molekul air. Ternyata justru ya, air ini yang bisa melawan api. Makanya pemadam kebakaran ketika ada kebakaran, api yang menyala-nyala itu pasti butuh air. Padahal sebetulnya di dalam air ini ada unsur apinya, hidrogen dan oksigen. Tetapi ketika berpadu, malah dia bisa mengalahkan api. Bukankah itu luar biasa? Nah, kalau kita perhatikan salah satu dari sifat air yang sangat luar biasa. Yang pertama, air itu punya sifat molekulnya, molekul air itu bersifat polar. Bersifat polar. Jadi artinya muatan positif dan negatif dari molekul air tidak pernah berada pada satu titik. Semua molekul di alam semesta ini pusat muatan negatif dan pusat muatan positifnya berada pada satu titik. Tapi satu-satunya molekul di alam semesta yang tidak berada pada satu titik, artinya secara alami sudah terpolarisasi, hanya molekul air. Oleh karena itu maka molekul air itu karena sudah terpolarisasi, dia menjadi sangat aktif. Misalkan saya gambarkan ya, kalau ini molekul air ya, ini positif, ini negatif. Ini molekul air, ini positif, ini negatif. Ini molekul air, ini positif, ini negatif. Ini molekul air, ini positif, negatif. Karena dia sudah terpolarisasi, coba perhatikan. Negatif dengan positif tarik menarik. Positif dengan positif tolak menolak. Akibat tarik menarik dan tolak menolak, maka molekul air itu tidak pernah diam, sangat aktif. Makanya karena sangat aktif, maka air merupakan pelarut yang sangat baik. Coba kalau kita mandi ya, kita mandi kemudian kita gosokkan sabun ke tubuh kita, dengan disirami air, semua luluh. Kenapa? Karena molekul air itu sangat aktif. Coba bayangkan kalau Allah tidak menciptakan molekul air itu bersifat polar, mungkin ketika kita memasak, ya tidak mungkin kan, garam bisa menyerap ke dalam air, gula bisa larut dalam air, bumbu-bumbu tidak larut dalam air. Coba, apa rasanya masakan itu kalau tidak larut? Apalagi ketika dipanaskan, molekul-molekul semakin aktif. Akibatnya apa? Jumlah energi kinetik yang tersedia semakin banyak, maka jumlah yang bertumbukan di dalam semakin banyak. Maka ya semua yang dilarutkan dalam air semakin merata. Itu luar biasa. Yang kedua ya, molekul air itu punya yang disebut dengan keanehan, yaitu yang disebut dengan anomali air. Anomali. Nah, anomali ini sering disebut keanehan. Apa anehnya molekul air? Coba perhatikan, ya. Air itu kalau suhunya turun dari 4 derajat Celcius ke 0 derajat Celcius, ini kan turun suhunya. Harusnya kalau turun itu menyusut. Air beda, turun suhunya malah memuai. Luar biasa. Tapi ketika naik suhunya dari 0 derajat Celcius ke 4 derajat Celcius, apa yang terjadi? Malah justru dia menyusut. Ini yang disebut dengan anomali, ya. Jadi ketika suhunya turun malah memuai. Ketika suhunya naik malah menyusut. Sementara semua kebanyakan material di alam semesta, kalau suhunya turun, ya dia akan menyusut. Kalau suhunya naik memuai, air enggak. Suhunya turun malah memuai. Suhunya naik malah menyusut. Ini disebut anomali. Nah, anomali ini bukan keanehan, tapi ini cinta kasih semesta. Ini kasih sayang Allah yang luar biasa. Coba perhatikan ya. Para sahabat ya. Kalau para sahabat pesan es teh. Ini es teh sudah dibuat. Kan esnya itu tidak pernah tenggelam. Esnya selalu mengapung. Betul kan? Padahal ini sama-sama H2O. Ini H2O, ini juga H2O. Cuman ini H2O dalam bentuk padat, ini H2O dalam bentuk cair. Sama-sama H2O. Tetapi ketika dia berwujud es, dia mengapung di permukaan. Kenapa bisa mengapung? Karena apa? Karena massa jenis es lebih kecil daripada massa jenis air. Contoh ya, massa jenis itu kan sebenarnya massa dikalikan dengan volume. Perhatikan, ketika suhu turun dari 4 ke 0 derajat, berarti dia akan jadi es. Dia akan memuai. Kalau ini lebih besar volumenya, massa jenis lebih kecil. Akibatnya massa jenis air lebih kecil daripada massa jenis es lebih kecil daripada massa jenis air. Makanya es mengapung. Apa manfaatnya coba? Ini manfaatnya kalau di kita mungkin tidak terasa ya. Tapi coba di kutub ya. Ini danau.
Di sini karena banyak sekali ikan, ya di kutub ya, ikan salmon banyak sekali di sini ya, di kedalaman ikan. Nah, ketika suhu turun dari 4 derajat Celcius menuju 0 derajat Celcius, apa yang terjadi? Kan ini semua permukaan akan jadi es. Ini es. Nah, kalau air itu sama dengan yang lain, ketika dia itu turun kemudian dia menyusut, coba rho sama dengan massa per volume. Ketika volumenya kecil, maka massa jenisnya akan besar. Akibatnya apa? Kan air akan tenggelam ke bawah. Kalau es akan tenggelam ke bawah. Kalau es tenggelam ke bawah, air akan terdesak ke atas. Akibatnya yang di bawah jadi es. Nah, air yang ke atas karena suhu turun akan jadi es lagi. Satu danau akan menjadi es. Tetapi dengan demikian, dengan anomali air, apa yang terjadi? Es hanya di permukaan saja. Jadi di kutub itu es hanya di permukaan saja. Di bawah itu kehidupan biasa. Bahkan ya orang-orang kutub kalau mancing kan bikin lubang di sini. Kemudian masukkanlah mata pancing ke sini, dapat ikan. Bukankah itu luar biasa? Nah, kalau orang awam menganggap anomali itu sebagai sesuatu yang aneh, padahal anomali itu sebenarnya cinta kasih semesta. Nah, kalau kita berbicara tentang anomali kehidupan, pasti orang awam mengatakan anomali itu sesuatu yang tidak disukai, padahal itu rencana Allah yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, jatuh cintalah pada kehidupan. Begitu saya tahu sifat molekul air, pertama molekulnya polar, yang kedua punya sifat anomali, saya jatuh cinta pada air. Begitu saya jatuh cinta pada air, maka saya punya rasa yang positif terhadap air. Apa yang terjadi? Saya tidak mau menghambur-hamburkan air. Saya sangat berterima kasih pada air. Setiap mandi saya selalu berterima kasih. Terima kasih air, kau masih datang. Saya pegang-pegang dulu, saya sapa-sapa dulu sebelum air itu dipakai. Dan ternyata dengan demikian menyembuhkan. Itulah para sahabat ya. Jadi kenapa ya yang pertama di episode yang ke-8 ini saya mengajak kita, yuk kita belajar jatuh cinta kepada kehidupan. Karena jatuh cinta kepada kehidupan artinya kita tidak bisa melihat lagi ada sesuatu yang buruk dalam kehidupan. Semua adalah berkah. Bahkan ya, saya sering menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ketika saya berada dalam sesi konsultasi pribadi. Misalnya ya, ada orang yang datang ke rumah saya, kemudian pasti kalau datang ke rumah saya mau konsultasi pribadi, biasanya pasti punya masalah. Dan pasti masalahnya itu sesuatu yang tidak dikehendaki datang dalam hidup. Ya, jadi ingin sharing, ingin mencari jalan keluar. Nah, biasanya selesai sesi konsultasi saya bertanya, coba ingat-ingat. Dari tadi kita bicara, apakah Anda mendapatkan manfaat dari pembicaraan dengan saya? Oh, luar biasa. Saya bisa terbuka pikiran saya dapat pencerahan. Nah, pertanyaan yang kedua dari saya, apakah Anda bisa bertemu dengan saya kalau Anda tidak punya masalah? Oh iya ya. Jadi siapa yang mengantarkan Anda kepada saya? Bukankah masalah? Jadi sebetulnya yang mengantarkan kita kepada pencerahan bisa jadi sesuatu yang tidak kita kehendaki dalam hidup. Nah, kalau kita bisa jatuh cinta kepada kehidupan, kita memahami kehidupan, tidak ada yang buruk dalam kehidupan. Semua dalam kehidupan itu adalah baik-baik saja. Nah, itu akan menimbulkan pikiran positif pada kehidupan, rasa positif pada kehidupan. Bahkan ya, orang yang sudah bisa jatuh cinta pada kehidupan, ketika dia mengalami satu kegagalan pun, dia tidak akan pernah ya memiliki pikiran dan perasaan buruk. Kenapa? Ini hanya Allah sedang membukakan pintu yang lain buat saya. Allah sedang menutup satu pintu dan Allah sedang membukakan pintu yang lain buat saya. Makanya dengan perasaan seperti itu, dengan pikiran yang semacam itu, dia tidak akan pernah jatuh terpuruk. Maka dalam waktu yang singkat dia akan mengalami kebangkitan kembali. Nah, itulah ya, saya sering sudah menyampaikan di kajian yang sebelumnya, ketika kita mendapatkan yang tidak diinginkan dan perasaan kita buruk, sama saja kita sedang menaiki kuda liar. Dan ketika kita menambah keburukan perasaan kita, berarti kita sedang menambah cambuk pada kuda liar itu. Dan kalau kuda liar dicambuk, sudah ditumpangi oleh kita, kemudian dicambuk, maka kita akan dibawa kepada situasi yang lebih buruk lagi. Itulah para sahabat ya. Ini adalah rahasia-rahasia yang saya buka tentang kehidupan, dan ini sangat mudah untuk diimplementasikan.
Kalau kita mau. Dan puncaknya kita akan menemukan kehidupan yang menakjubkan. Baik ya, kita teruskan dulu. Jadi, ketika kita sudah bisa jatuh cinta pada kehidupan, kehidupan kita akan dipenuhi dengan energi. Kehidupan kita akan dipenuhi oleh kegembiraan. Bahkan kegembiraan yang tanpa batas. Kehidupan kita akan dipenuhi oleh kesenangan yang tidak ada habisnya. Kita akan merasa seringan bulu. Seolah-olah kita melayang di udara. Dan apapun yang kita cintai berluluhan di kaki kita. Apapun yang kita cintai berdatangan serta-merta kepada kita. Apapun yang kita inginkan berdatangan secara serta-merta kepada kita. Kenapa? Karena di sini sudah positif, ya. Pikiran sudah positif, perasaan sudah positif, maka kita sudah menjadi magnet yang positif. Maka semua yang berada dalam medan magnet kita, ya, yang akan datang kepada kita yang positif. Nah, tentu saja kalau saya berbicara medan magnet, para sahabat, jadi kalau saya punya magnet sebesar ini, maka di sekitarnya ada medan, ya, ada medan. Ya, kalau kekuatan magnetnya itu besar, medannya lebih luas lagi. Kalau medannya lebih luas lagi, maka kekuatan dia untuk menarik tentu saja lebih besar lagi. Bahkan benda-benda yang jauh pun bisa ditarik dengan kekuatannya. Oleh karena itu maka kita harus terus-menerus tadi, ya, melipat gandakan perasaan kita. Kalau hari ini kita sudah punya perasaan positif, yuk kita lipat gandakan 10 kali, 100 kali, 1000 kali, bahkan jika perlu 100.000 kali. Karena sekali lagi, kekuatan positif tidak ada plafon, tidak ada batas. Tidak ada plafon, tidak ada batas. Semuanya bisa kita lampaui.